Shalom teman-teman. Eh, saya saat ini berada di Taman SAPPI, salah satu STT yang ada di Bandung. Dan kenapa saya bisa berada di sini? Nah, nanti saya akan ceritakan kenapa saya bisa berada di sini. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya untuk mengawali dari cerita saya, kehidupan saya sebelumnya dan juga kehidupan saya sekarang saat ini. Nah, perkenalkan, nama saya Andreas Paulus Atalani, tapi sering dipanggil Andre ya, supaya gampang begitu ya. Nah, saya ingin membagikan sedikit kesaksian hidup saya, di mana saya orang yang dulu terlalu banyak melakukan kejahatan yang saya kira tidak patut saya lakukan, tetapi saya melakukan hal itu. Nah, kejahatan yang saya lakukan ada begitu banyak, dengan berbagai-bagai kejahatan. Ada begal, ada memakai narkoba, pokoknya berhantam, minuman keras, alkohol dan sebagainya saya lakukan. Bahkan seks bebas pun saya lakukan saat itu. Nah, satu ketika berjalannya waktu, ternyata ada pepatah mengatakan sehebat-hebatnya tupai lompat pun pasti akan jatuh. Nah, saya pun demikian. Sehebat-hebat apapun, sejago apapun saya melakukan kejahatan. Nah, di tahun 2012 saya ditangkap oleh polisi dengan kasus begal di Kota Makassar. Pada saat itu di 2012 saya melakukan kejahatan dan saya akhirnya masuk di dalam penjara. Saya masuk di dalam penjara dan saya divonis selama 3 tahun. Bapak Ibu, saya menjalani kehidupan di dalam penjara itu tidak enak. Tidak enak kalau hidup di dalam penjara, Bapak Ibu. Dengan menjalani kehidupan itu, berjalannya waktu, saya kira nanti saya masuk di dalam penjara 2 bulan atau 1 tahun, begitu saya bisa bertobat. Tapi ternyata tidak, malahan semakin hancur. Ya, saya masih saja memakai narkoba, berhantam dengan teman-teman penjara dan sebagainya. Dan satu ketika saya dipindahkan ke lapas Takalar, sangat jauh dari kota pada saat itu. Jadi awalnya saya di rutan kelas 1 Makassar. Setelah itu kami ada beberapa orang dipindah ke lapas Takalar di kabupaten dari Sulawesi Selatan. Nah, sampai di sana pun saya kira saya bisa bertobat, ternyata tidak, sulit saudara. Nah, berjalannya waktu kira-kira pertengahan 2015, awal 2015, disitulah baru saya mulai menemukan satu kebenaran ya. Saya mulai berpikir, karena waktu itu saya rencana untuk, kalau sudah bebas, saya rencana untuk mau bergabung ke kelompoknya Bapak Hercules di Jakarta. Tapi ternyata ada suara yang datang kepada saya dengan mengatakan seperti ini, Andre, coba kamu pikirkan, yang sudah kamu rencanakan itu baik atau tidak? Apakah kamu mau mati di dalam dosamu, atau kamu mau mati di dalam kebenaran? Apakah kamu mau mati di dalam kejahatanmu, atau kamu mau mati di dalam kebenaran? Nah, saudara, ini suara ini terus datang di dalam diri saya, dan saya menolak beberapa kali. 3 kali saya menolak suara ini, dan keempat kalinya saya sudah tidak bisa menolak. Dan akhirnya saya putuskan untuk terima, menanggapi, merespon suara tersebut. Dan akhirnya saya menerima suara ini, dan mulai dari situ saya mulai mengawali hidup saya dengan kehidupan yang baru. Bapak Ibu, di dalam penjara, saya kira kita di sana menceritakan hal-hal yang bukan rendah, saudara. Kita menceritakan tentang hal-hal yang tinggi. Wow, keren. Siapa yang lebih hebat? Siapa yang lebih jago dalam melakukan kejahatan seperti itu? Jadi sulit kita mau bertobat. Tapi kalau saya bisa bertobat, saya bisa menerima Yesus Kristus, itu semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, berjalannya waktu ketika saya bertobat, saya waktu itu, saudara, mungkin orang-orang penjara tahu pekerjaan saya di dalam itu membuat kelereng untuk memasang di
kemaluan para cowok. Nah saya pasang ada kelereng. Itu pokoknya orang penjara pasti tahu lah hal-hal seperti itu. Tapi berjalannya waktu saya bertobat dan saya berhenti dari narkoba, dari hal-hal kejahatan, berantem dan sebagainya. Saya berhenti dan saya minta kepada Tuhan. Saya bilang begini, Bapak, kalau memang saya bilang ke Tuhan itu, Bapak, saya bilang, Bapak, saya sudah seperti ini dan saya pengen punya kerja. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan saya pekerjaan di dalam penjara, pekerjaan yang luar biasa saya kira, yaitu cuci pakaiannya orang. Nah saya di dalam penjara juga cuci pakaiannya orang, satu ember itu 10.000. Nah tapi saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena pekerjaan itu pekerjaan yang halal. Nah berjalannya waktu, ya secara manusia saya merasa bosan juga bekerja di sana. Saya bosan sekali. Saya bilang Tuhan, saya sudah bosan nih dengan pekerjaan cuci pakaian dan sebagainya gitu. Nah saudara mau tahu, Tuhan terus kasih pekerjaan saya. Tuhan terus menjawab kebutuhan saya. Saya menjual es di dalam penjara. Tahu saudara, seorang preman ini sangat sangat rendah sekali kalau orang-orang preman atau orang-orang yang melakukan kejahatan melakukan hal seperti itu, jual es di dalam penjara. Sangat berat. Tapi Tuhan memampukan saya untuk melakukan hal itu. Saya menjual es dan sebagainya, dan berjalannya waktu dengan secara perlahan-lahan akhirnya dengan uang yang saya jual es itu, hasil dari saya jual es itu saya pakai untuk bisa beli HP, saya bisa pakai untuk bisa memberikan kepada orang lain. Kalau dulu tangan saya suka memukul orang, suka mengambil barangnya orang, saya pakai tangan saya yang saya ganti dengan memberikan uang atau berkat kepada orang lain dengan hasil yang halal itu. Nah itu sehingga sampai di pertengahan 2015 ya, tadi saya bertobat itu kira-kira awal 2015. Nah setelah pertengahan 2015 saya bebas ya, saya bebas dan sampai di luar saya bilang sama Tuhan, kalau saya sudah bebas, saya pengen punya pekerjaan yang baik. Nah sampai di luar Tuhan memang menjawab doa saya, dan akhirnya ada satu buku kesaksian. Tapi buku kesaksian ini memang saya dapat dari di dalam penjara. Memang saya dikasih buku kesaksian, mungkin selebarnya selebar jari saya ini, selebar begini. Nah saya baca itu dan akhirnya ternyata buku ini sangat memberkati dan sangat mendukung saya. Melalui buku ini akhirnya saya menemukan satu yayasan dulunya itu ada di Jakarta Barat ya, di Jakarta Barat, dan saya menelpon, saya ambil nomor dari buku tersebut, buku kesaksian, dan saya telepon. Dan setelah saya bebas dan Tuhan izinkan saya dengan memberikan berkat dan uang seperti uang tiket dan sebagainya, akhirnya saya pergi ke Jakarta. Saya bergabung di yayasan ini, dan yayasan ini yang biasa yang sampai saat ini yayasan yang terkenal juga ya, karena yayasan ini pelayanannya di dalam penjara, yaitu Yasindo ya, Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia. Nah melalui yayasan inilah saya dibentuk selama 1 tahun, saya diproses selama 1 tahun dengan begitu banyak sekali mantan narapidana dari berbagai daerah, dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, berbagai mantan napi ada di sana di Yasindo ini. Dan melalui mantan narapidana juga lah saya dibentuk selama 1 tahun, dan akhirnya saya diizinkan untuk sekolah. Awalnya saya sekolah Alkitab di Batu Malang, dan berjalannya waktu, jujur saudara, karena saya tamatannya hanya cuman SD, SMP, SMA tidak ada. Tapi Tuhan membuka jalan bagi saya untuk mengikuti paket B, paket C. Bahkan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan masih izinkan saya hidup, dan Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Yaitu saat ini saya berada di STT SAPPI. Nah di SAPPI ini juga saya belajar
bagaimana supaya kehidupan kita itu bisa menjadi yang lebih baik lagi, yang bisa menjadi orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Di STT ini juga saya mendapatkan banyak pelajaran. Saya tidak hanya belajar tentang Alkitab saja, saya tidak belajar tentang karakter saja, tetapi saya juga belajar tentang pertanian, tentang peternakan dan sebagainya, perikanan dan sebagainya. Di STT sini biasa disebut ya holistik, menyeluruh. Jadi tidak hanya teologi, kita juga belajar pertanian, perikanan, peternakan. Nah, nanti saya akan kasih tunjuk seperti apa peternakan itu. Nah, saya hanya kasih tunjuk salah satunya, yaitu peternakan kambing. Oke, nanti kita akan ke sana dan saya akan kasih tunjuk kepada teman-teman. Nah teman-teman, inilah yang tadi saya bilang, inilah yang kami lakukan di sini, di STT ini, yaitu memelihara kambing. Memelihara kambing dan kita sangat bersyukur karena bisa memelihara binatang seperti ini. Kalau dulu kita masih saya menggunakan tangan saya, otak saya, pikiran saya untuk melakukan kejahatan. Sekarang saya belajar untuk merubah pikiran saya, memakai tangan saya, tenaga saya untuk memberikan makan kepada kambing. Saya di sini diajarkan untuk pelihara kambing, dan ini bukan untuk kepentingan STT ya, bukan kepentingan pribadi, tetapi ini bagaimana menunjukkan saya satu pelajaran agar kedepannya saya bisa memakai pelajaran ini untuk di dalam kehidupan saya sehari-hari, di dalam rumah tangga saya misalnya, kalau suatu saat saya punya istri dan sebagainya. Dan ini bisa juga membantu ekonomi kita. Daripada saya begal, daripada saya melakukan kejahatan, lebih bagus saya melakukan hal seperti ini. Nah, ini yang saya jelaskan, yaitu peternakan. Nah, teman-teman, bukan hanya kambing saja, tapi ada juga jamur. Ada juga jamur yang kami lakukan di sana gitu. Jadi diajarkan bagaimana supaya kita bisa hidup mandiri. Kita bisa hidup mandiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melalui hal itu juga kita bisa menjadi berkat gitu. Kiranya kesaksian ini dapat memberkati saudara yang melihat atau menontonnya, dan kiranya kita bisa sama-sama mengenal pribadi yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mengubah hidup saya sampai saat ini. Saya percaya kalau saya pun Tuhan Yesus bisa mengubah, memberikan kesempatan bagi saya untuk bertobat, maka saya percaya saudara, sejahat apapun saudara, sebobrok apapun saudara, sebejat apapun saudara, Tuhan mencintai saudara, dan Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan rindu saudara pun bertobat, dan Tuhan menginginkan hal itu. Jadi saya menunggu saudara, kiranya kita bisa bertemu bersama-sama untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.